bahwa pemimpin itu unggul ilmunya, kuat fisiknya, dan itu sudah diputuskan Allah. Biasanya kalau ada orang yang datang minta dukungan, biasanya ada wani pironya. Umumnya orang wani ngomong dukung, ini satu kata dukung itu bisa 10 juta loh. Cuma masang bajunya ada gambar dia ratusan juta. Itu ketemu air sungai fasyaribu, semua minum. Nah coba, illa qalilan minhum, kecuali sebahagian kecil dari tim tadi yang tidak bisa disuap oleh sungai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Keinginan warga NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, keinginan mereka adalah adanya perubahan. Bahasa gampangnya, ingin kemerdekaan. Akibat pecah belah yang terjadi di antara mereka, Bani Israel kemudian kehilangan kekuatan. Kalau sudah kehilangan kekuatan, maka akan ada intervensi asing. Begitulah Bani Israel, mereka terdiri dari 12 suku. Yang suku tadi diambil dari anak-anak Nabi Yakub, Israel. Kalau mereka bikin acara banian saja, Bani Israel mungkin rukun. Kalau sedang bicara Israel, rukun. Tapi kalau sudah bicara bani, mereka bersaing padahal saudara. Saudara sebangsa, saudara setanah air. Tidak pernah rukun. Akibat perpecahan itu kemudian Jalut, yang dikenal dalam Bible itu Goliat, masuk mengendalikan kehidupan NKRI.
Wis pokoknya Bani Israel itu seperti tidak ada apa-apanya, mayoritas tapi pecah, dikalahkan oleh pendatang gitu loh kira-kira, dikuasai oleh imigran lah kalau bahasa sekarang itu. Lama-lama ada sekelompok orang yang menyadari, lalu mereka menyampaikan keinginannya kepada tokoh spiritual mereka, yaitu Nabi Samuel, ingin supaya NKRI ini merdeka. Mosok sih jadi tamu di rumah sendiri, mosok sih jadi budak di negerinya sendiri, sementara imigran enak benar, dihormati, segala fasilitas mereka nikmati. Lah kita ini pribumi kok ino temen ngene iki piye to? Nah, gitu. Dan singkat cerita, berdasarkan petunjuk Allah lalu diangkatlah Tolut sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan perubahan, orang yang dipercaya untuk memimpin pergerakan kemerdekaan. Kalau dulu apanya BPU PKI, wah itu loh, harus pakai BPU, jangan PKI-nya toh, nggak boleh nanti. Tapi tadi itu pengaruh multi partai tadi itu, pengaruh multi etnis tadi itu, ada yang tidak terima. Semua persyaratan untuk Tolut jadi pemimpin, semua potensi yang dia miliki cocok untuk melakukan perubahan, itu memang sudah ada dan mereka tahu. Satu-satunya penolakan adalah apa? Dia bukan dari klan saya. Dia bukan dari partai saya. Nah itu kalau satu bangsa sudah multi partai, memilih pemimpin itu nggak gampang, selalu ada saja yang membuli. Sehebat apapun pasti akan dicari kelemahannya. Kalau kelemahan pribadinya, misalnya sehat badannya nggak dikritik, kalau jelek kritik. Misalnya bodoh nggak ada kritik, maka dicari celah. Celah apa yang membuat mereka merasa beralasan untuk menolak dia? Satu-satunya adalah dia bukan dari suku saya, bukan dari partai saya. Gitu. Semua partai berambisi untuk mencalonkan presiden, maksud saya pemimpin perubahan. Nah, saya tidak tahu apakah waktu itu ada pengusung dan ada pendukung, tidak tahu. Yang penting seperti itu aja. Alasannya apa? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Bagaimana si Tolut ini diangkat menjadi presiden kami, menjadi panglima kami, padahal kamilah yang secara teori lebih berhak jadi pemimpin dari kami. Kekuasaan itu mestinya dari partai kami. Nah ini nih dia. Dia lupa ada negerinya. Padahal yang sedang dibicarakan adalah negaranya. Tapi mereka masih berkutat di kepentingan partainya. Ini ribetnya. Bagaimana urusan kebangsaan akan selesai kalau mereka masih terus bertarung karena keragaman partai. Jadi alasannya cuma dua. Dia bukan mewarisi tradisi kepemimpinan yang lalu. Maunya mereka pemimpin itu dari kelompok ini. Nah, ya. Kok tiba-tiba sekarang bukan dari tradisinya, ada perubahan. Itu yang pertama. Maunya mereka kepemimpinan itu warisan. Gak boleh ada kader di luar partainya, gak boleh.
Itu loh. Penyakit ini sampai hari ini masih ada di tetangganya Malaysia itu loh. Bapaknya bikin partai, nanti bapaknya turun, anaknya yang jadi ketuanya. Ya. Itu kan otaknya Bani Israel itu. Kader-kader yang potensial tidak pernah dipikirin. Padahal ingin kebesaran. Coba lihat sekarang. Partai apapun, maka antara si pendiri atau ketua pertama dengan yang berikutnya itu ada hubungan. Kalau enggak anak ya apa? Mantu. Kalau enggak ya cucu. Itu kebiasaan Bani Israel. Itu yang terjadi di NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel loh, aku ngomongin Israel. Yang kedua, penolakan mereka terhadap Talut yang sudah melengkapi semua persyaratan untuk melakukan perubahan adalah walam yu'ta sa'atam minal mal, kurang dana. Kere. Jadi sudah dari dulu harus ada apa namanya? Akomodasi politik, apa namanya? Ongkos itu apa namanya? Ya akomodasi. Udah dari dulu. Jika nanti kita menemukan calon pemimpin itu didukung karena banyak duitnya, ini penyakit kedua dari NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Saya tanya sekarang, di Indonesia kalau mau ada pemilihan mulai dari lurah, bupati, gubernur, sampai presiden itu umumnya orangnya kaya apa miskin? Ya, pasti yang didukung yang kaya. Coba aja. Haji Mahalin calon presiden. Malah dipagar rumahnya sama orang-orang boleh keluar itu. Bukan dilirik, dipelirikin, udah pendelikin. Orang juga tahu. Maka orang yang berbondong-bondong masuk ke tempat calon pemimpin itu ini. Kere tidak ada yang dukung. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Qal. Nah, Allah membantah penetapan kepemimpinan itu wis pasti saka Gusti Allah. Innallaha astafahu alaikum. Yakini bahwa terpilihnya si Talut itu memang sudah kehendak Allah. Apapun cara kampanyemu, akhirnya yang terpilih dia terima. Ini kadang-kadang gak move on sampai 5 tahun masih aja. Ini NKRI ya, Negara Kesatuan Rakyat Israel ya. Istafahu alaikum, dia sudah menetapkan untuk kamu. Ikhtiarmu selama ini ingin dukung si ini si itu terpaksa harus kamu terima. Sebab apa? La takhriku aswar akhdar. Sawabiqul himam. Ini kan? La takhriku aswar akhdar. Secepat-cepat angan-anganmu tidak bisa menembus menabrak pagar kadar Tuhanmu. Terima. Nah, singkat cerita lama-lama, tapi Bani Israel masih lumayan. Begitu dikasih penjelasan yang nerimo. Yang kedua, wazadahu basatan fil ilmi wal jismi, fisiknya kuat, ilmunya lebih unggul. Pemimpin itu tergantung butuhannya. Waktu itu kan mau perang, ya kudu yang kuat. Mungkin kalau pasang gambar juga kayak gini, wow mau perang. Kadang-kadang kita ingin tertawa sendiri lagi ya. Ada manusia kok berbulan-bulan di pinggir jalan tertawa terus. Terus spanduknya itu.
Lu tertawa sendiri. Ada juga yang gini terus. Lu ngajak berantem toh. Ya gitu loh. Kira-kira yang bagus kalau bikin spanduk gambarnya kayak apa ya? Menurut kita yang paling bagus gambarnya caleg gitu misalnya, itu gambarnya lagi ngapain itu kira-kira? Yang bagus. Mungkin yang paling bagus gambar lagi sakit gitu, supaya orang kesianan. Gombor ngepel gini, mau ngapain? Ada yang ketawa sendiri berbulan-bulan, gak malu-maluin. Nah, setelah dijelaskan oleh Nabi mereka melalui dari wahyu Allah bahwa pemimpin itu unggul ilmunya, kuat fisiknya, dan itu sudah diputuskan Allah, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, akhirnya menerima walaupun berat hati. Lain di NKRI yang satu lagi. Sudah selesai, semua perkara sudah disidangkan, semua tuduhan sudah dibicarakan, sudah selesai. Sampai 4 tahun masih nyerang, terus pemimpin yang dipilih ini lebih buruk daripada orang-orang Yahudi itu. Kita ngomongin itu ya, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Nah, selesai, akhirnya dilantiklah Tolut dan bertemu dengan pasukan tim sukses. Loh, ini main politik kudu kayak gitu loh, orang baca Quran tuh. Ada pertemuan dengan tim suksesnya lah. Kalau sekarang apa sih? Namanya apa? Pokoknya pendukung dan pengusung. Kumpul semua, kita siap merebut kembali NKRI dari Jalut dan pasukannya yang telah menjajah sekian lama. Tapi ingat, kita bisa menang. Catatan apa? Innallaha mubtalikum binahar. Ada ujian di tengah jalan nanti. Awas. Jangan kamu minum air sungai. Nanti sungainya ada di depan. Jadi pemimpin yang bijak itu sudah mengantisipasi dan memberikan informasi tentang apa yang kemungkinan terjadi di perjalanan hidup. Mungkin pasukannya nggak tahu. Nanti kita akan nyebrang, menemui sungai, nyebrang, tolong jangan minum airnya. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum dari air sungai itu, dia tidak akan kuat lanjut jadi pasukanku. Itu bahasa agama itu. Dia bukan golonganku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak makan dari sungai tadi, fa innahu minni, maka dia adalah bagian dariku. Illa, tidak menutup mata. Di sungai kan ada air. Di sungai juga ada pasir, bisa buat bangun pesantren. Di sungai juga ada batu, bisa buat fondasi. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya wae. Sebab apa? Di situ tuh ada kotoran. Dan kalau kamu menghendaki minum lebih banyak sampai kenyang atau ngangkut lebih banyak, waspada. Sungai yang airnya besar biasanya ada buayanya. Bukan cuma kotorannya. Apa yang terjadi? Godaan perjuangan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Biasanya kalau ada orang yang datang minta dukungan, biasanya ada wani pironya. Tidak usah berpura-pura. Tidak usah sok suci.
Umumnya orang wani ngomong dukung. Ini satu kata dukung itu bisa 10 juta loh. Kecuali mungkin saya atau ya lah. Bawahnya apa siapa ini? Topik ada ya. Pak Bagus, teriak dukung. Dapat nggak 100 juta kira-kira? Kita orang nih. Orang-orang itu cuma masang bajunya ada gambar dia ratusan juta. Air sungai ngalir terus dananya, maksud saya airnya ngalir. Kecuali seciduk saja. Apa? Orang yang akan berjuang hanya boleh menikmati sesuatu yang sifatnya doruri. Tidak boleh tidak. Yang kalau itu tidak dilakukan, dia akan mendapatkan kelemahan atau kerugian. Nggak bisa berjalan. Dah selesai, mangkat. Belum sebulan kok. Sambutan Talut masih terdengar di telinga mereka, masih terngiang di telinga mereka. Begitu ketemu sungai. Tadi waktu upacara itu, waktu pengarahan dari komandan apa katanya? Enggih semua. Begitu ketemu mah dengan air sungai, berubahlah. Alah. Begitu ketemu air sungai, fasyaribu. Semua minum. Lah coba. Illa qalilan minhum, kecuali sebahagian kecil dari tim tadi yang tidak bisa disuap oleh sungai. Ini sekarang ini kayak gitu. Orang dukung sini dapat wani piro, tapi datang yang baru lebih gede pasti pindah. Makanya para pengusaha pinter. Kalau pengusaha yang hebat-hebat itu pinter. Semua didukung, semua dibagi, semua diberi akomodasi. Maka hampir tidak ada pengusaha yang hanya dukung satu orang. Kabeh diwuwur, judulnya sodakoh. Setelah menikmati air sungai sak wareg-warege, apa terus jadi jreng, tambah kuat itu. Lihat ini. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yawma bijaluta wa junudih. Ketika berhadapan dengan pasukan, ketika sampai di pemilu, ini yang orang yang sudah minum tadi mengatakan la taqata lanal yauma bijaluta wa junudih, kami tidak mampu berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Kalau bahasa sekarang mah, mohon maaf, saya tidak tega, habis dia sudah nyumbang pesantren saya. Mohon maaf, saya harus gimana ya, gak enak kalau sampai saya tidak ikut ke sana. Apa kata orang? Mayoritas minum. Bayangkan dari sekian banyak pasukan yang sudah digembleng, dipersiapkan, di briefing, di baiat, sampai saatnya bertempur, kehilangan nyali, hilang keberanian, gara-gara apa? Gara-gara apa? Minum air sungai. Orang yang suka mengkaji masalah-masalah pergerakan akan tahu ini. Akan tahu.
di sini dia bertemu dengan itu, di sini bertemu dengan ini, dapat dari mana-mana. Ada orang-orang yang spesialis nanya, kamu mau dukung mana? Itu ya sudah, nanti tak salurkan kamu ketemu dengan anu ya, supaya dapat. Ya. Terus sampean mau dukung yang mana? Saya mau dukung itu. Baik, nanti kamu tak pertemukan dengan itu ya, nanti kamu dapat itu untuk ini. Ini satu orang bisa melayani semua kepentingan calon. Kok tahu? Tahu saya. Jadi sebetulnya milih yang mana? Dia tidak jelas. Ada orang yang menjadi seperti penjual jual beli tanah. Tanah siapapun akan dia jualkan, dia tawarkan. Tapi dia sendiri belum tentu beli. Ada 3 tanah. Ini orang beli, dilayani, ayo tak antar kamu ketemu dengan dia. Ini calon ini tanah ini juga, ayo tak antar. Semua tanah dijual, semua capres, semua caleg dia jual. Caranya apa? Kalau jadi penjual kudu pinter ngomong, kudu ahli ngecap. Oh ini bagus nih, nih. Nih nanti kamu ketemu dengan anu ya, di anu. Paham ya? Mayoritas kehilangan keberanian gara-gara minum air. Ini musimnya pating sliwer. Ini mediator politik musim panen. Pokoknya kalau setahun menjelang musim pemilihan tuh dia sudah siap-siap keranjangnya. Tapi karena Allah menghendaki perubahan, maka semua peristiwa yang melingkupinya itu tidak ubahnya hanya seperti dagelan atau kalau dalam wayang tuh acara apa namanya? Goro-goro. Alur cerita tetap lurus. Dia tidak akan terganggu dengan goro-goro. Hanya memang kebanyakan orang lebih seneng goro-goronya daripada ceritanya. Maklum orang malas mikir. Ya kan? Kalau udah goro-goro datang selesai ya bubar. Gitu. Nonton wayang kan? Kalau orang hebat itu alur cerita dan suluk pembukanya yang penting karena ada pesan di situ. Kalau anak-anak biasanya senangnya nonton wayang pas bagian apanya? Bagian apa? Bagian perang. Wah itu wes. Woi perang, ayo maju anak-anak tuh. Jadi memang yang senang ribut tuh ya politisi anak-anak tadi itu. Ada di antara orang-orang yang berkhianat, di tengah orang-orang yang menikmati fasilitas yang kemudian tidak berani perang ada. Disiapkan siapa? Daud, seorang pemuda militan yang sangat mencintai NKRI. Dia tampil ke depan, saya sendiri yang akan menghadapi Jalut itu. Semua takut, serem. Kok ini berani apa? Dalam dirinya ada iman. Yakin bahwa kabeh senjata itu sudah ada alamatnya. Walaupun kena tombak sampai nembus badannya, kalau memang belum saatnya mati dan alamatnya mati bukan di situ, maka dia tidak akan mati. Tapi kalau sudah alamatnya dan sarananya diselentik bisa mati. Betul kan? Coba lalat selentik mati enggak? Alat, laler selentik mati enggak? Mati. Semut selentik mati enggak? Apa prinsipnya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Seberapa banyak tim kecil
bisa mengalahkan tim besar dengan izin Allah. Ini kita bayangannya jangan ke perang terus ya. Tim nih, fi'atin qalilatin, tim sukses yang sedikit lah gitu kira-kira. Karena yang banyak kan sudah berkhianat nih. Qalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan tim yang besar, pasukan yang besar. Kenapa? Biidznillah. ACC dari Allah. Cuman masalahnya izin Allah itu harus ada alat belinya. Apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kemenangan itu akan diraih bukan atas dasar banyak dan sedikitnya pendukung atau pengusung, banyak atau sedikitnya partai yang menjadi pengusungnya, banyak atau sedikitnya kiai yang mendukungnya, tapi izin Allah. Syaratnya apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Selagi di tim itu ada orang yang benar-benar ikhlas, tulus, maka perjuangan Bani Israel memperoleh kemenangan. Benar juga. Tapi itu qalilah, sedikit orang yang sabar, yang ikhlas. Nah sekarang tanya, kira-kira dari para caleg, para calon presiden itu timnya yang paling ikhlas yang mana? Dari calon itu yang paling ikhlas yang mana? Capres-capresnya yang benar-benar ikhlas, cawapresnya yang ikhlas yang mana kira-kira? Titeni aja. Tidak usah kemana-mana pikiran kita. Bang, saya tidak nyuruh milih siapa-siapa. Saya sedang bicara menganalisa sejarah Quran ini. Wallahu ma'as sabirin. Timnya tidak terlalu banyak, solid, ikhlas. Dia akan turun nanti. Ketiban pulung, ketiban daru dari orang Jawa itu. Gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sabar, duitnya tidak ada. Gitu? Pertemuan juga cuma dilanggar-langgar. Lah makan ya warung kais. Kalau yang itu kan makannya saja di yang AC-nya sampai bikin kita pilek. Ini mah di pinggir sawah. Tapi sabar. Nah, ikhtiar secara fisik sudah, badannya lebih kuat. Ikhtiar secara metodologi perang sudah, karena panglimanya ini memang punya ilmu yang cukup. Ikhtiar secara moral, mental juga sudah, tidak ikut minum. Tinggal satu, ikhtiar secara spiritual. Lihat ayatnya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika sudah berhadapan, hari haknya nih, hari haknya bertemu di satu tempat, tim yang tersisa yang sedikit ini berseru pada dia, Rabbana. Rob sekarang ke Rob. Bukan lagi ilmu, bukan lagi perut, bukan lagi hati, tapi Rob sekarang. Bukan lagi mental, tapi Rob. Apa yang mereka minta? Ya Tuhan kami, afrigh alaina sabr. Curahkan kesabaran pada kami semua. Kita jarang baca doa ini ya. Kalau yang munajat biasa ya. Tapi pas doa ini kan kita tidak ngeh kan. Karena terlalu panjang, pengennya cepat selesai aja kan. Doa kita jadi baal. Gak terasa. Yang pertama, kita minta supaya hati kita dibingkai oleh kesabaran.
Diri kita dulu yang diperbaiki, jangan musuh. Beresi kami semua ya Allah, hati kami dengan kesabaran. Minta yang serius. Yang kedua, kalau sudah sabar apa? Watsabbit aqdamana, kokohkan telapak kaki kami. Kalau nggak sabar, lihat tuh mundur dikit, goyang-goyang, ini kokoh kakinya, kuat. Baru yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dalam mengalahkan kaum yang kafir. Kekalahan orang kafir bisa dilakukan, bisa digapai jika orang yang berjuang punya dua. Satu, sabar. Kedua, kokoh pendirian, komitmen yang kuat. Jangan nyerah di perjalanan. Tapi itu semua akan dimulai dari bagaimana perawatan dia terhadap peraturan dan bagaimana dia mengorbankan cinta materi di perjalanannya. Ya, kalau yang sudah dapat fasilitas, tentengannya banyak, nanti buat di sono saja, ala boro-boro lah. Kita bungkus nasi nanti buat makan kalau sudah di KM 57, boro-boro di mobil gak dibuka. Ayo. Orang kalau sudah dapat fasilitas, biasanya tidak pernah sabar. Nunggu sampai saat yang tepat untuk mempergunakannya. Itu yang membuat kita kenyang di perjalanan dan sudah pulas sebelum sampai di tujuan. Ya. Yang kasihan yang bawa mobil. Duduk di depan, baru naik, makan mulu. Tidak lama kemudian tidur kepulesan. Kasihan sopirnya. Sopirnya untung kalau sabar, kalau nggak sabar juga rem gas, kapok gue. Itu kalau ada sopir, set, rem ngedadak jegluk, itu sengaja. Itu kesel sama yang di sebelahnya. Ya lumayan bisa istighfar ya. Cukup astagfirullahaladzim, rasake ngono. Di hatine mau tiar kowe. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita semua ini sudah sinau. Siapa yang membuat perjuangan kita jadi tersendat-sendat? Orang-orang yang dapat fasilitas dari penjajah. Itu loh maksudnya. Ini ke zaman 45 dulu. Ada orang-orang yang senang dihargai sendiri, senang dikasih duit sendiri, dikasih lencana sendiri, nggak mikirin negaranya. Akhirnya lamalah penjajahan di sini. Ini ke depan juga sama. Maka kepada capres-capres, bersiaplah kalian akan berhadapan dengan para pengkhianat perjuangan. Biasa saja, nggak usah kesel. Nggak usah emosi, jaga keikhlasan, jaga kesabaran, jaga kesungguhan. Itu 3, sungguh, sabar, ikhlas, menang. Jadi dukung siapa kita? Kita nggak dukung siapa-siapa. Yang kita dukung adalah yang sabar, yang ikhlas. Terus siapa? Yang nggak ada yang tahu, makanya nggak perlu dikasih tahu, silakan aja. Masing-masing punya penilaian. Al-Fatihah.